peraturan-peraturan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk saat ini ya peraturan yang terbaru itu mengacu pada Perpres ya RI nomor 16 tahun 2018 dan nomor 12 tahun 2021. Nah, ini di dalam Perpres ini mengatur tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kenapa kok pemerintah? Karena memang kalau kita berbicara Perpres ini lebih mengatur pada aturan-aturan terkait pengadaan maupun penyelenggaraan ya barang jasa di lingkup pemerintah. Tapi ini juga bisa ditetapkan atau dilaksanakan di swasta. Nah, tapi memang kadang-kala swasta itu lebih simpel sehingga akan tidak dipakai secara keseluruhan. Nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya itu apa sih bedanya tentang pekerjaan pemerintah dan pekerjaan swasta. Nah, tapi paling tidak dalam penyelenggaraan proyek terutama di lingkungan pemerintah, Anda harus mengikuti setiap update yang ada dan dibuat oleh pemerintah terkait regulasi-regulasi yang harus dilakukan sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan administrasi ataupun mal pelaksanaan fisiknya yang berakibat nantinya akan merugikan Anda sebagai pelaku atau juga dapat merugikan pemerintah atau owner yang sebagai pengguna jasanya. Nah, ini nanti akan saya coba share ya Perpres ini, nanti Anda boleh baca-baca. Saya tidak menjelaskan secara keseluruhan, tapi Anda boleh baca ya. Di sini saya hanya menjelaskan tentang garis besarnya seperti apa. Nah, terkait dengan proses konstruksi itu ada beberapa metode yang biasa dilakukan di dalam kegiatan proyek ya fisik baik di pemerintah maupun di swasta. Nah, ada di sini saranku menjadi dua metode ya. Kalau yang metode pertama ini yang jelas kalau di dalam siapa pelaku kegiatan konstruksi kemarin sudah saya jelaskan ya, ada konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor, pelaksana fisik itu yang berkaitan langsung dengan proyek konstruksinya dan pengguna jasanya biasanya ya dinas. Nah, tahap pertama biasanya yang dilakukan adalah melakukan pradesain. Pradesain itu ibaratnya Anda membuat master plan, Anda membuat tampilan visual dulu, kira-kira ini nanti mau jadi seperti apa, gitu ya. Nah, pradesain ini belum bisa digunakan sebagai acuan pelaksanaan fisik, karena dia sifatnya hanya fasad, hanya tampilan, tampak, kira-kira seperti ini. Gitu ya. Seperti halnya misalkan Anda lihat desain kota baru itu kelihatan ya. Nah, itu masih pradesain, gambaran aja. Jadi kalau orang mau melaksanakan itu belum tahu ukurannya seberapa, ini sejauh mana tingginya, dimensinya belum kelihatan, itu di pradesain. Nah, setelah pradesain baru dilakukan yang namanya desain detail engineering design. Nah, di DED ini atau detail engineering design ini yang nantinya akan dilakukan pendetailan yang produknya bisa langsung digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan fisik. Nah, pradesain dan DED ini biasanya dilakukan oleh yang namanya konsultan perencana. Ya,
ada, kita tergantung lingkupnya, besar kecilnya project ya. Kalau misalkan proyeknya besar, biasanya secara kontraktual Pak desain dan DET akan disendirikan. Tapi kalau misalkan nilai proyeknya nggak besar, gitu ya, biasanya maka pradesain dan DET itu dijadikan satu. Ya, bisa saja seperti itu bisa terjadi. Nah, setelah DET pradesain DET selesai, biasanya bisa dilakukan pelaksanaan fisik, ya, pelaksanaan fisik yang itu diawasi oleh konsultan pengawas atau konsultan supervisi. Nah, ini proses yang pertama. Nah, bagaimana dengan proses yang berikutnya? Nah, proses berikutnya sama, pradesain, DET, pelaksanaan fisik. Gitu ya. Tapi kalau dengan ini yang beda tadi pakai konsultan supervisi. Tapi kalau di sini ada yang namanya konsultan manajemen konstruksi. Ya. Nah, ini nanti pembahasan tentang manajemen konstruksi ada sendiri. Nah, kenapa diberlakukan seperti ini? Ini karena biasanya proyek-proyek yang sifatnya membutuhkan nominal nilai yang besar dan pekerjaannya cukup kompleks. Ya. Biasanya sudah mencapai di atas 50 miliar, 50 miliar atau bahkan sampai 100 miliar. Pekerjaan itu biasanya akan melibatkan yang namanya manajemen konstruksi, konsultan manajemen konstruksi. Nah, konsultan manajemen konstruksi ini sifatnya adalah melakukan pengawasan terhadap tahap pelaksanaan ya. Nah, ini bedanya kalau dengan konsultan supervisi yang dia hanya mengawasi tahap pelaksanaan fisik, kalau manajemen konstruksi ini akan melakukan pengawasan dari mulai tahap pradesain sampai dengan pelaksanaan fisiknya. Nah, bedanya di situ, ya. Nah, memang nominalnya gede sekali. Biasanya kontrak manajemen konstruksi itu kalau konsultan bisa di atas 2 miliar, bahkan bisa sampai 5 miliar, 10 miliar. Nah, itu kontrak manajemen konstruksi. Kalau pengawasan biasanya maksimal mentok-mentok Anda dapat kalau kontrak 500 juta, itu pun sudah gede. Ya, itu sudah besar. Nah, tapi kalau untuk biasanya proyek besar, biasanya akan melibatkan konsultan manajemen konstruksi. Nah, ini prosesnya. Proses ini Anda harus paham supaya tahu, oh, tahap-tahapan pekerjaan proses konstruksi itu di mana. Nah, ketika Anda nanti memutuskan membuat sebuah perusahaan, nah, Anda mau tampil di mana? Karena kalau kita berbicara perusahaan ada 3 golongan kan, ada 2, perusahaan konsultansi dan perusahaan kontraktor atau perusahaan bergerak di bidang konstruksi bangunan. Kalau ini kaitannya dengan konstruksi ya. Nanti ada klasifikasinya, kecil, besar, menengah, itu ada klasifikasinya. Nah, tinggal spesifikasinya gimana dan tupoksinya apa saja nanti akan saya jelaskan. Oke, nah kalau Anda sudah tahu namanya prosesnya seperti ini, kemarin bertanya gimana cara mendapatkan proyeknya, Pak? Nah, cara mendapatkan proyeknya kemarin sudah saya jelaskan, bisa melalui penunjukan langsung, ya, atau melalui tender, ya. Nah, tapi kalau itu penjelasan hanya singkat. Tapi kalau kita mengacu pada peraturan, nah kita bisa lihat, kita bisa lihat nanti di peraturan di Perpres tadi, Perpres nomor 16 dan nomor 12, ya, bisa Anda lihat. Nah, tapi sebelum ke sana tadi, nah ini saya pengen memberikan definisi terlebih dahulu apa itu pelelangan. Yaitu pelelangan itu adalah serangkaian kegiatan ya untuk menyediakan barang jasa dengan cara menciptakan persaingan. Jadi tender itu melibatkan banyak
penyedia. Nah, dengan cara persaingan yang sehat, ya, yang berdasarkan metode dan cara-cara tertentu yang telah dibuat regulasinya oleh pemerintah. Itu pelelangan. Nah, prinsipnya apa pelelangan? Prinsipnya harus efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Ya, ada 6. Ini nanti Anda baca, waktu kita nggak banyak. Anda bisa baca efisiensinya seperti apa, efektifnya seperti apa, terbuka dan bersaingnya seperti apa, transparan. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang disembunyi-sembunyikan, ya, semuanya terbuka. Makanya kalau Anda lihat kemarin saya sudah minta Anda untuk coba cek LPSE, Anda pasti sudah lihat di situ ada banyak sekali proses, ada daftar pekerjaan yang bisa diikuti, ya. Nah, entah di kabupaten, entah di kota, entah di provinsi, entah di kementerian, itu banyak sekali. Transparan. Nah, dan sekarang juga sifatnya online ini lebih mudah diikuti oleh siapa saja. Anda yang misalkan di Aceh, Anda aja bisa ikut di NTT bisa aja ikut di Papua, asalkan memiliki kemampuan. Ya, karena kalau jaraknya jauh, pasti mobilisasinya juga tinggi. Nah, ini nanti Anda silakan baca ya. Nah, jenis-jenis pelelangan. Ini saya mengacu pada Perpres tadi, ya, nomor 16 dan nomor 12. Ada yang terbaru sekarang itu ada 5, ya, metode pemilihan penyedia barang dan jasa. Nah, sebelum saya lanjutkan, ya, kalau kita berbicara penyedia barang dan jasa, itu memang kalau di dalam peraturan tidak mengacu hanya pada konstruksi. Penyediaan barang atau pengadaan barang itu misalkan seperti sekolahan butuh komputer, butuh ATK, butuh meja, kursi, itu juga diatur di dalam Perpres tadi. Nah, tapi aturannya biasanya enggak terlalu jauh bedanya, cuman prosesnya aja yang sedikit berubah. Nah, ini nanti memang kalau kita mau tahu keseluruhan harus praktek. Tapi paling tidak Anda di sini saya jelaskan tentang apa saja metodenya, digunakan untuk apa, sehingga nanti kalau memang Anda bekerja di bidang konstruksi, masuk di bidang pelelangan, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Tidak salah gitu ya. Misalkan masuk di jasa, mau nawar jasa konstruksi, nggak salah menggunakan metode penyediaan barang. Jangan sampai salah, kalau salah ya kalah. Karena kalau pelelangan pasti yang dilihat adalah administratifnya. Nah, yang pertama adalah e-purchasing, ya, terus pengadaan langsung, terus ada penunjukan langsung, ada tender cepat, dan ada yang namanya tender atau pelelangan umum. Ya, tender cepat atau tender. Nah, ini beda. Nah, apa e-purchasing? Nah, e-purchasing ini adalah digunakan untuk pelaksanaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang sudah ada di katalog elektronik. Nah, di pemerintah itu sekarang sudah ada namanya e-katalog. E-katalog itu standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah pada barang-barang atau jasa tertentu, ya. Biasanya kalau orang pemerintah, ya, misalkan dinas, sekolah mau melakukan pengadaan barang, misalkan dinas pertamanan mau mengadakan pengadaan barang pupuk,
gitu ya. Biasanya hal seperti itu sudah ada di katalog elektronik. Nah, biasanya bisa kita tinggal biasanya di dinas itu tinggal mencari ya penyedia ya yang barang-barangnya sudah ada di katalog elektronik itu ya. Beda kalau misalkan barangnya nggak ada Pak, kalau nggak ada ya kita nggak perlu pakai eco-casing karena memang tidak seluruhnya barang atau jasa itu ada di katalog elektronik. Tapi memang arahnya kalau saya lihat perkembangan jasa pengadaan jasa sekarang ini, barang dan jasa sekarang ini sudah mulai mengarah ke katalog elektronik. Tapi memang karena item barang jasa itu kan banyak sekali, sehingga memang masih mungkin dalam proses ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung itu dilaksanakan untuk pekerjaan penyediaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta. Ini yang kemarin saya bilang, caranya gimana nih saya dapat pekerjaan gitu ya. Nah, pengadaan langsung kalau pengadaan langsung itu sifatnya biasanya langsung diundang. Nah, bagaimana supaya kita bisa diundang? Biasanya kita melampirkan company profile ya. Kita ke dinas memberikan ini Pak company profile saya, pengalaman saya ini. Biasanya bisa jadi ketika dilakukan proses pengadaan langsung itu bisa dilakukan undangan terhadap satu penyedia ya, atau dua penyedia atau bahkan lebih. Tetap ada persaingan, tapi boleh misalkan pengguna jasa sudah yakin dengan satu penyedia jasa, biasanya hanya dilakukan satu kali pengundangan, itu maksimal 200 juta. Ya, 200 juta itu untuk pekerjaan barang ya dan pelaksanaan konstruksi. Tapi kalau untuk jasa konsultansi, untuk saat ini peraturannya itu masih maksimal 100 juta. Nah, kemudian ada yang namanya penunjukan langsung, ya. Bagaimana dimaksud ini ya, sesuai dengan pasalnya, jika Anda nanti membuka, ini dilaksanakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Nah, kriterianya seperti apa keadaan tertentu itu? Dan sudah ada, ini saya ambil dari peraturan. Nah, misalkan ada penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang diadili oleh Presiden atau Wakil Presiden. Misalkan ada kegiatan pertemuan PBB misalkan ya. Misalkan kan ini penyiapan kegiatan. Nah, ini biasanya akan dilakukan untuk penunjukan langsung. Karena kalau mengadakan kegiatan internasional pasti aturannya banyak, pengamanannya juga harus ekstra. Nah, ini harus dilakukan oleh penyedia jasa yang sudah benar-benar dipercaya dan mengetahui segala protokolnya. Kemudian barang jasa yang sifatnya rahasia untuk kepentingan negara. Nah, misalkan mungkin ada satu satu kegiatan misalkan di ibu kota baru nih, kan kadang kita nggak boleh mengekspos ada satu bagian yang itu tidak boleh terekspos ya karena ini rahasia negara. Nah, ini harus dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa yang khusus, tidak boleh asal ya, itu yang bersifat rahasia. Kemudian pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan suatu kesatuan sistem konstruksi dalam satu kesatuan tanggung jawab atau risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya. Misalkan ada proyek ya, yang itu
kalau misalkan dilaksanakannya itu beberapa tahap, kemudian setiap tahapnya itu memiliki kesinambungan, ya, memiliki kesinambungan yang itu kalau dikerjakan oleh penyedia jasa yang berbeda, maka akan mengakibatkan fatalan, entah secara konstruksinya, entah apapun itu. Nah, ini harus dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang sama. Kalau ada resiko-resiko seperti itu, ini kalau kita berbicara kasusnya banyak sekali. Jadi nanti kalau Anda pas menemukan, oh ini pekerjaan ini resikonya besar, tidak boleh ganti-ganti penyedia jasa, nah maka bisa menggunakan metode penunjukan langsung. Kemudian barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang hanya dapat diselenggarakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan spesialis, misalkan Anda mendatangkan alat yang mahal, kemudian itu memiliki lisensi khusus, ya, dan hanya satu penyedia itu saja yang bisa, ya. Nah, ini maka bisa menggunakan metode ini. Nah, ada juga yang dalam peraturan itu menyebutkan pengadaan penyaluran benih unggul. Nah, ini kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih pupuk, ya, yang disalurkan secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan. Ini juga diatur di situ. Nah, ada juga yang pekerjaan prasarana sarana utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan. Misalkan ini ada pengembang, ya, perumahan yang membuat perumahan, ya, ada klaster khusus yang memang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ya. Nah, maka bisa aja pemerintah langsung menunjuk ini yang mengerjakan langsung pengembangnya saja, boleh dilakukan sesuai dengan peraturan ini, ya. Nah, kemudian barang pekerjaan konsumsi jasa lainnya yang spesifik. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi keempat, ya. Jasa lainnya hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha. Di sini lebih dijelaskan lagi penyedia yang memegang hak paten, yang memiliki hak paten. Misalkan Anda menciptakan sesuatu nih, misalkan kayak ada rekan saya di IALI yang Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia itu yang membuat tentang software tentang inventarisasi pohon, gitu ya. Nah, sehingga nanti pohonnya masing-masing itu bisa diberi KTP. Anda bisa cari di Google itu sudah keluar KTP pohon. Nah, itu kalau itu dihak patenkan oleh beliaunya. Nah, setelah dihak patenkan, maka ketika ada yang menyelenggarakan, maka harus menghubungi beliaunya. Gampangnya seperti itu, ya, gampangnya seperti itu. Sehingga pemegang yang bukan memegang hak paten tidak boleh melakukan kontraktual penyediaan barang tersebut. Ini penting, ya, sama dengan yang nomor 4 tadi, hanya satu pelaku usaha yang mampu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu barang pekerja konstruksi jasa lain yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan. Jadi kalau saya jelaskan dulu. Jadi kalau biasanya kita melakukan tender, itu ada kemungkinan tender itu gagal. Gagalnya bisa macam-macam. Bisa gagal karena memang tidak ada penyedia jasa yang memenuhi syarat, ya.
ada kesalahan dokumen, ya, ada sanggahan entah terkait apa, biasanya kalau misalkan sudah ditentukan pemenang tapi ada kejanggalan kemudian disanggah itu istilahnya dilakukan protes oleh penyedia jasa lain ketika diketahui ada indikasi kecurangan misalkan itu diprotes. Nah, makanya tadi kan prinsipnya terbuka, ya. Kita pun bisa protes, kenapa kok dia dimenangkan padahal penawarannya paling bukan penawaran terendah, ya. Misalkan pagunya 1 miliar, dia nawarnya 900 juta, sedangkan yang penawar paling rendah itu ada 750 juta. Kenapa nggak yang 750 juta yang dimenangkan? Boleh dilakukan sangka seperti itu. Tapi selama panitia atau yang menangani terkait pelelangan itu bisa menjawab dan membuktikan, maka sanggahan itu nggak akan bisa diterima. Nah, tapi ketika sudah dilakukan tender kemudian sampai dengan 3 kali dilelang ulang kemudian tetap saja gagal, maka pihak pengguna jasa boleh langsung menunjuk, ya, menunjuk penyedia jasa yang mereka tahu atau mereka percaya, ya, yang mereka percaya. Itu boleh dilakukan kalau memang sudah ini nggak bisa dilaksanakan, nggak bisa dilelang lagi. Batasnya 3. Nah, kemudian ada yang namanya tender cepat, ya. Tender cepat itu spesifik dilaksanakan bila spesifikasi volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci. Kemudian pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Jadi kalau Anda sudah menang lelang, kemudian pekerjaannya bagus, biasanya ada sistem informasi evaluasi menerangkan bahwa PT ini, CV ini istilahnya kalau Anda kayak apa, IPK Anda gitu ya, A, bukan IPK, nilainya A. Ya. Nah, dalam proses pengadaan atau proses proyek konstruksi juga sama ada. Ya. Nah, tapi tender cepat itu sepengetahuan saya atau pengalaman saya biasanya memang dilakukan pada beberapa pekerjaan yang jelas di atas 200 juta, kemudian itu karena dibutuhkan misalkan waktu pelaksanaannya dengan sisa waktu pelaksanaan, istilahnya gini, kita biasanya proyek konstruksi itu akan berakhir di Desember 2012. Tapi karena ini sifatnya harus dilaksanakan, misalnya pekerjaan itu harus dilaksanakan, kan proses pelelangan itu atau tender itu biasanya memakan waktu sekitar satu bulan. Nah, nanti kalau dilihat pelaksanaan konstruksinya ini butuh waktu berapa sih? Butuh waktu 2 bulan misalkan. Nah, sedangkan itu baru mau tender bulan September akhir. Nah, maka ini waktunya sudah mepet. Nah, sehingga bisa jadi kemungkinan besar metode ini bisa dilakukan karena kita butuh cepat nih. Tender cepat, makanya bisa dilakukan. Biasanya tender cepat itu diundang, ya, pelaku usaha itu tadi diundang semua. Nah, tapi nilainya beda dengan yang tadi, ya, pengadaan langsung tadi, penunjukan langsung tadi beda. Kalau yang tender cepat ini diundang tapi untuk klasifikasi pekerjaan yang di atas 200 juta. Nah, kemudian yang terakhir adalah tender atau pelelangan umum. Ya, ini dilaksanakan
metode ini umum dilaksanakan pada pekerjaan-pekerjaan yang memang di atas 200 juta. Biasanya dilakukan pengumuman LPSE itu Anda kalau lihat ya, tender ada non tender, lihat yang tender di atas itu ada ya pekerjaan pengadaan barang, konstruksi, kemudian jasa konsultansi, badan usaha atau jasa konsultasi perorangan. Jadi perorangan pun Anda misalkan nantinya jadi tenaga ahli, ya punya sertifikat keahlian, ya punya NPWP dan lain-lain, itu bisa aja ikuti lelang jasa konsultasi perorangan. Biasanya nilainya memang nggak besar, tapi biasanya diadakan aja kalau Anda cari-cari. Nah, nanti aja kita lihatnya ya. Bisa buka sedikit LPS ini. Nah, itu tadi terkait pelelangan. Nah, kemudian siapa saja pelaku pengadaan barang jasa, ini pun Anda harus paham. Karena kaitannya dengan nanti siapa yang akan Anda hadapi. Pada proses ini, saya harus menghadapi siapa, saya harus bertemu siapa. Nah, pelaku kegiatan usaha itu termasuk itu terdiri dari penggunanya, pemprosesnya, dan penyedianya. Penggunanya siapa? Ada dari A sampai J, yaitu ada PA itu pengguna anggaran, ya. Ada KPA, kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran itu biasanya kalau PA-nya misalkan itu sudah contohnya gini, PA itu misalkan wali kota, ya, pengguna anggaran. Nah, KPA itu langsung di bawahnya biasanya kepala dinas, dinas pertamanan Kota Malang, misalkan. Itu PA dan KPA. Biasanya PA dan KPA itu ketika akan melakukan proses pengadaan, dia akan membuat nota. Istilahnya nota itu kayak apa ya? Kayak surat tugas, gitu ya. Dari misalkan PA ke KPA, KPA nanti ke PPK. PPK itu siapa? PPK itu pejabat pembuat komitmen. Nah, PPK ini nantinya yang akan bertanda tangan kontrak dengan penyedia jasa. Nah, itu namanya PPK. Nah, kalau KPA, enggak, dia hanya ini aku diberi anggaran, ya, misalkan 1 miliar untuk membangun taman. Oke, PPK silakan proses. Nah, nanti yang memproses PPK, ya. Nah, makanya di sini kalau dalam struktur organisasi ini, maka PPK ini tugasnya cukup berat karena dia bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pengadaan sampai dengan barang itu jadi. Nah, ini PPK, pejabat pembuat komitmen. Dia yang bertanda tangan kontrak dengan penyedia jasa. Ya. Nah, kemudian setelah PPK ada pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan ada pejabat pengadaan, ada pokja pemilihan. Ya. Nah, ada agen pengadaan. Ini yang bagian memproses. Ya. Bagian memproses proses pelelangan, proses pengadaan langsung, penutupan langsung. Ini di sini pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan. Nah, kalau pejabat pengadaan itu lebih pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya penunjukan langsung, pengadaan langsung, itu pakai pejabat, hanya 1 orang. Nah, tapi kalau pokja pemilihan, ini lebih pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya untuk tender. Ya, pokja pemilihan itu.
Nah, beda kalau Pokja itu terdiri dari tim. Kalau pejabat pengadaan itu hanya satu orang. Kemudian ada agen pengadaan. Agen pengadaan itu misalkan memang istilahnya pihak di luar organisasi PA, KPA, BPK, pejabat ini, ya, membutuhkan pihak lain, gitu ya, agen pengadaan. Ini biasanya untuk proses-proses pengadaan khusus. G-nya nggak ada, ini sesuai dengan peraturan terbaru. Nah, kemudian ada penyelenggara swakelola. Penyelenggara swakelola itu biasanya, nah, Anda harus tahu dulu swakelola itu apa. Swakelola itu adalah pekerjaan, ya, itu yang ketika pengguna jasa itu mendapatkan dana, maka itu dikelola sendiri. Yang sering terjadi itu biasanya dana desa. Dana desa. Sekarang kan desa-desa banyak tuh bangun tempat wisata, gitu ya. Dia dapat dana misalkan 1 miliar dari Kementerian Desa. Nah, itu diswakelola, dikerjakan sendiri. Nah, maka dia akan membayar utang, membayar material, itu langsung dikelola oleh pihak desa. Nah, ini yang namanya swakelola, dilaksanakan sendiri dana yang ada. Itu nanti Anda bisa cek di peraturan itu, ada aturannya, berapa nominalnya paling besar, berapa ada di aturan tadi. Dan yang terakhir adalah penyedia. Nah, penyedia itu yang nantinya, ya, akan melalui proses pengadaan, akan ketemu pejabat pengadaan, atau ketemu Pokja, atau ketemu agen, ya. Kemudian setelah ditetapkan sebagai pemenang, maka penyedia akan bertanda tangan dengan PPK. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang proses pelelangan, itu juga ada macam-macam. Ada 2 metode sih. Ada metode pasca kualifikasi, ada metode prakualifikasi. Mode pasca kualifikasi itu proses, jadi gini, ketika kita menawarkan sebuah jasa, terutama di jasa konstruksi, itu ada 2 hal yang dinilai, yaitu masalah administratif dan masalah teknis dan biaya. Nah, dalam proses pasca kualifikasi, ya, administrasi, teknis dan biaya itu langsung dilakukan bersama, langsung dinilai. Jadi administrasi lengkap, oke, centang-centang, checklist. Ya, teknisnya gimana? Teknis oke. Biayanya gimana? Ya, sudah paling rendah, oke, dia menang. Langsung dalam satu proses. Nah, tapi kalau dalam proses metode prakualifikasi, itu dipisah antara administrasi dengan teknis dan biaya. Biasanya ini dilakukan untuk proses pengadaan jasa konsultansi yang sifatnya tender. Ya, sifatnya tender. Kalau sifatnya penunjukan langsung atau pengadaan langsung, itu langsung dia pakai metode pasca kualifikasi. Tapi kalau sifatnya tender, misalkan perencanaan gitu ya, nah maka administrasi dulu yang akan dinilai. Oh, gimana nih izin-izin usahanya, pengalamannya memenuhi enggak, ya. Nah, kalau sudah memenuhi, maka nanti akan diambil, biasanya ada nilainya, ya, dinilai. Biasanya ada 10 atau berapa, saya lupa. 10 nilai tertinggi, maka dia boleh melakukan penawaran teknis dan biaya. Tahapnya gitu. Nah, ini bedanya pasca kualifikasi dan prakualifikasi. Ini memang nanti kalau Anda penasaran gitu ya, kita cari session lain untuk menjelaskan ini. Ini soalnya waktunya juga nggak panjang, sehingga saya nggak bisa menjelaskan lebih detail. Kita bisa sambil diskusi. Nah, ini nanti Anda baca aja. Kalau mau contohnya, bolehlah Anda mampir ke kantor saya, nanti kita jelasin.
Contohnya banyak di sini kontraktual yang ini contohnya Anda bisa pelajari ya. Jadi sama Dedi Ibu tahu kantornya. Anda boleh sini. Nah ini juga lelang pasca kualifikasi. Nah proses kualifikasi ini yang tadi saya sampaikan ada administrasi, sini semua akta, NPWP, KTP, ya pengurus, macam-macam. Kalau Anda mau bikin perusahaan, nanti ini harus disiapkan. Apa aja yang harus disiapkan? Kalau Anda mau ikut pelelangan, baik itu di pemerintah maupun swasta, ini yang harus disiapkan. Nah, proses penawarannya seperti ini, nanti Anda baca aja. Nah, ini saya kasih tahu ini contohnya. Nah, ini salah satu company profile ya. Jadi kalau kita berbicara penyedia jasa, itu ada CV, ada PT, ada perorangan. Kalau yang berbadan hukum itu CV dan PT. Beda nanti Anda cari sendiri apa bedanya CV sama PT. Ya. Nah, ini Anda kalau tadi sudah saya sampaikan ada yang namanya akta pendirian. Nah itu yang menerangkan bahwa perusahaan ini didirikan oleh siapa saja sih, didirikan di mana, kemudian apa saja yang diatur, yang dilaksanakan, usaha apa yang diatur, usaha apa yang akan dijalankan gitu, oleh CV tersebut atau PT tersebut. Ini dijelaskan. Nah, ini namanya akta. Ini akta ini disahkan oleh yang namanya notaris. Ya, kemudian ini ada NPWP, KTP pengurusnya, surat keterangan domisili. Yang jelas kalau kita sudah sebagai penyedia jasa mau berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya proyek, penyediaan barang jasa, kita harus memiliki yang namanya NPWP. Ya, NPWP dan wajib bayar pajak itu ada PPN atau PPH. Terus ada yang namanya SIUP, surat izin usaha perdagangan. Nah, jadi biasanya CV atau PT itu meskipun bergerak di bidang konstruksi atau jasa konsultansi, pasti masih tetap ada yang namanya izin usaha perdagangan. Ya, dan biasanya di situ akan terlihat apa saja yang didagangkan. Gitu. Misalkan bahan konstruksi, bahan bangunan, pertamanan, hasil pertanian, ya, macam-macam. Nah, terus ada TDP, ya. Nah, ini ada yang namanya SBU. Kalau Anda mau mendirikan sebuah perusahaan yang bekerja di bidang jasa konstruksi itu pertamanan masuk di jasa konstruksi. Nah, maka Anda harus memiliki yang namanya sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi. Ini contohnya. Ini dikeluarkan oleh lembaga pengembang jasa konstruksi. Kalau Anda nggak punya ini, Anda tidak akan bisa nawar lelang untuk pekerjaan konstruksi. Pembangunan taman, apa gitu ya. Entah lelang, entah pengadaan langsung, penunjukan langsung. Kalau Anda memiliki ini, Anda bisa mengikuti. Nah, ini juga akan SBU ini, sertifikat badan usaha ini, akan mengatur Anda itu mengadakan jasa pelaksanaan konstruksi bidang apa, izinnya apa. Nah, kalau kayak ini CV saya Karya Merah, ini bergeraknya memang di jasa pelaksana spesialis. Apa? Ini ada aturannya, ada izinnya ini. Penyiapan pematangan tanah, pekerjaan tanah galian dan timbunan, pekerjaan baja pemasangan termasuk pengelasan, kemudian ada pekerjaan lanskap pertamanan. Itu tergantung Anda mau ngambil apa, mau fokus di mana, mau di bangunan gedung ada sendiri, mau di bangunan jalan, irigasi, ya, drainase, itu ada sendiri. Nah, kalau ini
Anda bisa memilih ya, kalau ini kayak pekerjaan lanskap pertamanan biasanya kan kaitannya dengan persiapan lahan tuh, apa uruk ya, doser, nah, jadi dikaitkan. Nah, misalkan ada apa namanya mau bikin perusahaan gitu ya. Kemudian ada yang namanya izin usaha jasa konstruksi nasional. Nah, ketika SPU sudah keluar, maka Anda wajib membuat ini. Nah, ini syarat kedua, harus ada. Harus ada. Jadi kalau misalkan tidak ada, maka Anda akan apa namanya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini contoh-contohnya daftar pengalaman pekerjaan itu ya. Nah, ini ketika di administrasi itu akan jadi sebuah syarat yang itu biasanya mutlak harus ada. Ketika ada salah satu yang itu tidak ada, atau bahkan misalkan kayak ini ya, masa berlakunya sampai 5 Oktober 2021 dan diperpanjang, dan itu masa berlakunya tidak apa, masa berlakunya sudah habis, Anda ikut lelang, maka Anda akan pasti gugur, coret dari daftar. Ini enggak apa namanya, enggak berlaku, sudah tidak berlaku. Nah, makanya di apa, kalau memang mau melakukan usaha atau nantinya Anda ikut perusahaan kemudian ditempatkan di bagian lelang, ya paling tidak Anda sudah tahu nih, nanti buka lagi materinya ya, sambil lihat peraturan terbaru pada waktu Anda bekerja seperti apa. Oke, mungkin sebelum saya sebenarnya mau nunjukin LPSE-nya, cuman mungkin siapa yang mau bertanya dulu? Oke, saya mau bertanya. Sudah jelas ya? Atau bingung? Hah? Jelas? Sudah jelas? Biasanya siapa ini yang Andri? Jelas, Pak. Andri, kamu ada pertanyaan nggak? Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini kemarin teman-teman semua sudah coba buka nggak LPSE? Gimana? Sudah coba buka LPSE nggak? Belum nggak ya, Pak? Yang lain gimana? Siapa yang sudah buka LPSE? Sudah pernah buka LPSE? Belum, Pak. Belum. Nah, nanti coba ya. Ini gini. Jadi misalkan kita masih kelihatan ya layar saya ya? Masih, Pak. Nah, Anda googling aja di sini. LPSE. Misalkan mana nih? NTT. Off. Nah, nanti Anda tinggal klik nih. LPSE NTT. Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang lagi ada apa nih? Oh, ini ada JAS. Nah, di sini ada ya. Kalau Anda masuk ke sini, maka Anda akan kalau Anda orang umum ya, tidak memiliki akun, maka Anda akan dapat melihat nih, ada tender, ada non tender. Nah, kemudian Anda lihat nih, ada pengadaan barang, ada jasa konsultasi badan usaha, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, nah ini. Ya. Nah, ini di NTT lagi ada jasa konsultasi badan usaha, penyusunan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan permukiman. Klik aja. Nah, maka di sini ada informasinya. Nah, kontraknya apa? Nanti kita minggu depan akan membahas kontrak. Tulisannya kurang besar, Pak Yuda. Iya, Pak. Nanti masing-masing silahkan
buka LPSE-nya Pak. Karena kalau saya sini nggak mungkin, karena memang kecil-kecil dari aslinya. Nah ini kelihatan ya. Nah inilah. Nanti silakan Anda buka LPSE itu macam-macam, mau provinsi NTT, mau mana aja deh, kota, kabupaten itu bisa Anda buka. Anda klik ininya, ya, kemudian Anda ada mana ya? Nah, biasanya ini syaratnya. Nah, Anda harus punya SPU. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. SPU-nya harus punya PR 102. Ini kalau itu NTT aja ya. Misalkan Anda mau LPSE mana? LPSE kurang. Nah, rekonstruksi talut sungai Kali Kayapuru, distrik Delta. Ini maka akan kelihatan sini. Syaratnya apa aja? Nah, ini ya. Nilainya berapa nih pagunya sini? Ya. Apa aja yang dibutuhkan ini? Ya. Keahlian tenaganya, daftarnya. Nah, tapi kalau Anda sampai bisa login, maka Anda akan bisa mendaftar dan kemudian melihat lebih detail lagi lebih detail lagi tentang informasi-informasi yang dibutuhkan dalam tender itu. Ya. Nah, mungkin supaya Anda nanti lebih paham, lebih tahu, ya, mungkin saya beri tugas, silakan Anda mengakses LPSE kota kabupaten Anda masing-masing, ya. Anda screenshot aja, nanti screenshot masukkan ke mana? Masukkan ke Word, ya, Word, terus kasih nama tugas manajemen proyek dan tugas mata kuliah ini, ya, nama, name, terus tugasnya. Anda screenshot aja nih di sini. Nah, ini sekarang ada pekerjaan apa? Nanti ambil salah satu. Ini misalnya tadi distrik Delta. Nah, ini Anda rangkum aja, ya, rangkum aja. Judul pekerjaan, siapa pemberinya, penggunanya, instansinya, satuan kerjanya, terus nilai anggarannya berapa. Ini ada pagu, ada HPS. Pagu itu nilai maksimalnya, ya. Kemudian jenis kontrak dan sebagainya, ini ada rangkum. Jadi satu di bawahnya screenshotan ini. Itu ya. Jadi nanti Anda supaya tahu, supaya ngecek benar nih, oh LPSE ini seperti ini. Nah, karena kemarin Anda pengen tahu tuh, gimana caranya dapat pekerjaan. Nah, ini salah satunya lewat LPSE. Anda ikut tender. Itu. Oke, ada pertanyaan? Mau bertanya. Ya, silakan. Siapa tadi? Aprilia. Iya, Pak. Oh, mau bertanya ya? Iya, mau bertanya mengenai tender itu, Pak. Silakan. Saya itu agak kebingungan kalau tender itu biasanya itu akan disahkan ketika adanya kedua perusahaan atau jasa yang ingin bekerja sama. Jika tender itu tiba-tiba dibatalkan, apakah ada kerugian atau keuntungan dari perusahaan itu? Ya. Kalau dibatalkan, kalau dengan sistemnya sekarang, karena sistemnya online,
menurutku kerugiannya paling-paling ya hanya kerugian tenaga waktu gitu aja. Kalau dulu ketika zaman saya masih 2008 itu di BUMN, sempat di BUMN, saya juga nangani lelang. Karena lelangnya sifatnya offline ya, jadi ngeprint banyak, terus dibungkus, bungkusannya besar. Nah, sehingga proses yang sekarang itu minim biaya. Jadi kerugiannya ya hanya rugi waktu aja. Tapi nggak ada masalah menurut saya ketika gagal lelang itu, ya namanya rezeki itu kan, kalau itu memang rezeki kita pasti akan nggak kemana-mana gitu. Tapi paling tidak ketika itu gagal kemudian kita kalahkan atau misalkan kita kalah karena penawaran kita kurang rendah, berarti ada evaluasinya. Apa sih evaluasinya? Sehingga ketika kita melakukan penawaran itu bisa menang. Jadi kalau nawar itu memang nggak hanya asal nawar, wah harganya paling rendah, enggak, tapi ada strateginya. Tuh. Tapi kalau misalkan karena digagalkan karena dokumennya salah gitu ya oleh pengguna jasa, dokumennya salah, gagal lelang, ya ditunggu aja, biasanya pasti akan dilelang ulang. Itu Aprilia. Jelas Aprilia? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada, Pak. Nah, ya sudah. Nanti kalau mau diskusi, ya Anda boleh lah, misalkan memang tertarik dengan ini, datang aja ke sini, ke kantor, nanti misalkan bikin janji, mau bahas, pengen tahu sih lelang itu gimana, mau apa namanya, tahu sih Pak lagi ada proses lelang nggak nih? Oh, ada, silakan sini kalau mau tahu. Ya nanti akan saya kasih tahu. Itu ya. Kalau udah ada pertanyaan, mungkin cukup sekian ya. Saya kembalikan ke Pak Irawan. Telepon Pak Irawan. Baik, terima kasih Pak Yuda untuk materinya ya. Tadi penjelasannya sudah sangat detail mengenai pelelangan ya. Jadi dipersilakan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti proses mengikuti proses pelelangan atau tanya lebih lanjut bisa datang juga ke kantornya Pak Yuda ya. Untuk mahasiswa peserta pembiayaan dan manajemen proyek ya. Jadi dipersilahkan gitu. Baiklah. Tadi untuk penugasannya juga sudah saya upload di Google Classroom ya. Jadi mungkin Pak Yuda bisa gabung juga dengan di Google Classroom-nya ya, supaya kalau misalkan ada yang kurang untuk penugasannya bisa lebih didetailkan lagi gitu. Baiklah, mungkin itu aja untuk materi di hari ini ya. Kita bisa ketemu lagi di minggu depan dengan jam yang sama ya, di Google Meet juga gitu. Baiklah, perkuliahan kami tutup ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya. Pak Yuda bisa join di Google Classroom-nya ya untuk mata kuliah ini. Sudah saya send request-nya. Oh iya, di email ya Pak? Iya. Oke. Ini Pak Ir, saya tak off dulu ya. Oke, siapa? Iya. Timur,